Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya doakan semoga di darat, laut, dan di udara, kalian selalu dimudahkan dalam segala urusan kalian. Amin. Jadi begini teman-teman. Di sebuah komplek perumahan yang bernama Komplek Kemang Pratama 2, Kota Bekasi, Jawa Barat, hiduplah seorang warga negara Korea yang bernama Kim Jung Sim. Dia adalah seorang wanita 51 tahun yang telah puluhan tahun hidup sebagai ekspatriat di Indonesia. Ibu Kim bukanlah orang sembarangan. Di pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat, Jakarta Timur, ia adalah seorang manajer produksi yang tentu punya peran cukup vital dalam segala operasional pabrik tersebut. Ibu Kim tinggal seorang diri di rumah yang ia sewa di Komplek Kemang Pratama, Bekasi. Di rumah semegah itu ia pekerjakan seorang ART yang akan datang di waktu-waktu tertentu untuk mengurusi segala keperluan yang Ibu Kim butuhkan. ART paruh waktunya digaji Rp700.000 per bulan. Juju, nama ART Ibu Kim pada saat itu. Tidak banyak aktivitas yang diikuti Ibu Kim dalam hidup bermasyarakat di Kemang Pratama. Sebagai ekspatriat, Ibu Kim memiliki komunitasnya tersendiri di kalangan orang-orang yang berasal dari negara asalnya, Korea Selatan. Namun dari informasinya dikatakan, ia cukup baik kepada warga setempat. Di mata teman-teman satu negara yang mengenal Ibu Kim, mereka mengatakan bahwa Ibu Kim adalah pribadi yang kooperatif dalam segala hal, terutama masalah pekerjaan. Ia dikatakan memiliki kedisiplinan di atas rata-rata. Tak heran jenjang karir yang ia raih di dunia pekerjaan cukup membuat orang-orang yang tahu akan sosok Ibu Kim berdecak kagum kepadanya. Sabtu 15 Maret tahun 2014, seperti biasa, Juju di sore itu datang ke rumah majikannya. Tugasnya di sore itu adalah menutup gorden dan menyalakan lampu. Sesampainya Juju di rumah sang majikan, Juju dibuat heran dengan tidak dibukanya pintu yang seharusnya hanya dengan satu ketukan saja. Pintu biasanya sudah dibuka oleh Ibu Kim. Ia memang tak bawa kunci di hari itu, sebab hari itu adalah hari libur Ibu Kim. Dan biasanya jika libur, Ibu Kim ada di rumah. Namun di sore itu aneh. Dikala Tamara mulai datang, pintu rumah masih terkunci dan pula lampu yang seharusnya nyala saat itu padam semuanya. Juju bukan tanpa usaha untuk minta dibukakan pintu yang terkunci itu dengan terus memanggil nama Ibu Kim. Namun usahanya nggak berbuah manis. Entah kemana sang majikan di sore itu. Baru 2 hari yang lalu Ibu Kim mengatakan kepada Juju bahwa ia akan mudik ke Korea. Tapi biasanya Ibu Kim akan mengabari jika ia akan pergi berangkat ke Korea. Di hari itu, blas, tak ada kabar apapun. Tak lama, Juju kemudian pulang ke rumahnya. 2 hari berlalu setelah rahibnya sang majikan tanpa jejak. Secara tiba-tiba, Juju dikagetkan dengan datangnya petugas polisi yang singkatnya meminta Juju untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Juju dicecar dengan beberapa pertanyaan seputar Ibu Kim yang menghilang. Dan tibalah saatnya Juju mengerti mengapa ia dipanggil ke kantor polisi di Senin 17 Maret tahun 2014. Saat itu ia baru saja mendapatkan kabar bahwa sang majikan telah mengalami penghilangan nyawa. Tubuhnya ditemukan di Kampung Sela, Cikalong, Cianjur, Jawa Barat. Saat ditemukan kondisinya sungguh menyedihkan. Bagian tubuhnya terpisah dengan bagian tubuh lainnya. Kabar itu tentu membuat Juju tak bisa berkata apa-apa, sebab ia tak mengira bahwa akan sengeri itu majikannya dihilangkan nyawanya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Kim Jung Sim? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Albeno Sion Parulian Sarumpait alias Beno adalah seorang pria yang memiliki hubungan pekerjaan yang cukup intens dengan Ibu Kim. Dulu sebelum Ibu Kim bekerja di perusahaan garmen di kawasan Berikat, Jakarta Timur, Beno dan Ibu Kim sempat satu kantor. Nah, dalam kantor itu, Beno bekerja sebagai sopir yang bertugas mengantarkan Ibu Kim bekerja di pagi hari dan pulang di sore hari. Hanya itu hubungan antara Ibu Kim dan Beno. Hingga akhirnya singkat cerita Beno resign dan mendapatkan pekerjaan yang baru. Dari informasinya, Beno bekerja di Citra Grand Cibubur. Setelah terpisahnya mereka dalam ruang lingkup pekerjaan yang sama, hal itu tak sama sekali memutuskan hubungan mereka sebagai seorang teman. Kadang Ibu Kim menyuruh Beno untuk datang ke rumahnya untuk mengerjakan sesuatu yang tak bisa dikerjakan oleh Ibu Kim sendirian. Hal itu wajar, sebab siapapun cenderung akan kembali menggunakan jasa orang yang telah ia kenal sebelumnya, ketimbang ia harus berkenalan dengan orang-orang baru yang belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya.
Nah, kebetulan Beno dan Ibu Kim sama-sama kenal dan sepertinya Ibu Kim lebih leluasa untuk meminta pertolongan dan menyuruh Beno. Oh ya, sekilas tentang Beno. Seperti yang sudah saya singgung di awal, ia adalah mantan sopir Ibu Kim. Beno bertempat tinggal di Kelapa Nunggal, Bogor, dan ia telah memiliki istri dan di tahun 2014 usianya 31 tahun. Beno di mata teman-teman sesama bekerja atau teman-teman di mana tempat ia tinggal merupakan sosok yang terbuka dan tak pernah memiliki satupun masalah. Namun sejauh informasi yang berhasil saya dapatkan, di bulan Maret tahun 2014, Beno terlilit hutang yang membuatnya harus segera ia lunasi. Tak bisalah ia hanya mengandalkan gaji bulanannya untuk menutupi hutangnya kala itu. Entah hutang apa yang Beno miliki kala itu, seberapa besar hutangnya, namun yang pasti 13 Maret tahun 2014, Beno mendapatkan pesan singkat dari Ibu Kim, yang dimana pada saat itu Ibu Kim minta Beno untuk datang ke rumahnya di Kemang Pratama. Untuk katanya membetulkan modem internetnya yang rusak atau tidak berfungsi. Beno bukanlah seorang teknisi yang mengerti bagaimana sistem internet itu bekerja dengan detail. Namun sedikit yang ia tahu tentang bagaimana cara supaya modem itu bisa kembali bekerja dengan baik. Tak mau berlama, segeralah ia bersiap setelah mendapatkan permintaan itu. 15 menit kemudian singkatnya sampailah Beno di rumah Ibu Kim, yang kala itu hanya ada Ibu Kim seorang diri. Juju si ART paruh waktunya gak sedang bertugas di malam itu. Sesampainya Beno di rumah si ibu, Beno segera melakukan tugas yang diperintahkan oleh Ibu Kim. Ternyata modemnya cuma butuh diisi ulang, gak ada kerusakan yang berarti. Semudah dan sesimpel itu. Tak lama setelah modem itu diisi ulang, jaringan internetnya kembali berjalan dengan normal. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, tibalah saatnya Beno untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun sebelum Beno pulang, Beno sempat memperhatikan atau tepatnya menunggu Ibu Kim menunjukkan seenggaknya gestur merogoh kantong celananya untuk kemudian memberikan Beno uang tip atau upah perbaikan modem itu. Namun hal yang Beno tunggu itu tak pula dilakukan oleh si ibu, hingga akhirnya Beno memberanikan diri untuk minta langsung kepada si ibu mengenai upahnya. Ibu Kim yang mendengar permintaan Beno atas upah pekerjaan ringan yang ia lakukan tentu menolaknya. Bukan karena tidak punya uang atau pelit kepada orang lain. Tidak, mungkin hal itu berkaitan dengan budaya orang Asia Timur yang adalah sebuah penghinaan bila kita memberikan uang tips kepada orang lain. Entahlah, namun yang pasti Ibu Kim terperanjat ketika mendengar Beno minta uang kepadanya. Tentu ia geram dikarenakan Beno masih punya hutang kepada Ibu Kim sebesar Rp500.000 yang belum ia bayar. Beno tentu kecewa atas penolakan itu, padahal ia ngarap agar Ibu Kim bisa memberikannya uang sebagai imbalan. Kesal mendapatkan penolakan dan gusar mendapatkan omelan khas orang Korea. Beno yang naik pitam segera menghampiri Ibu Kim dan langsung melayangkan bogem mentahnya dan mendarat tepat di bagian wajahnya berkali-kali tanpa ampun, hingga si ibu jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Mendapati si ibu terbaring tak sadarkan diri di lantai rumahnya, kepanikan Beno mulai melanda isi kepalanya. Ia bingung mesti apa kala itu. Ia pilih melarikan diri, namun ia takut jika nanti si ibu sadar dan melaporkannya kepada polisi. Bisa malu orang-orang akan tahu aksinya yang minta uang dan mukul si ibu. Gak tahu apa yang mendasari pikiran Beno pada saat itu. Saat itu ia punya sebuah pikiran untuk menghilangkan nyawa si ibu. Mungkin dikarenakan panik dan spontan, mungkin saja. Kegelapan mata Beno saat itu kemudian membawa Beno segera menyeret tubuh si Ibu Kim ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ia baringkan tubuhnya, ia tarik kabel mesin cuci. Dan kabel itu ke leher Ibu Kim dengan sekuat tenaga. Ibu Kim yang menerima serangan itu tentu berontak seketika ia sadar tatkala ada benda yang membelenggu jalur nafasnya. Namun apa daya ia, ketika semakin kuat si ibu berontak, semakin kuat pula Beno memberat leher si ibu. Tak kuat menahan segala serangan yang Beno lakukan pada saat itu. Tak lama kemudian, Ibu Kim Jung Sim akhirnya dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah dipastikan tak bernyawa, Beno keluar dari kamar mandi dan sempatlah ia berpikir kembali mesti diapakan tubuh orang Korea ini. Tak mungkin dia meninggalkan jejak begitu saja di TKP. Beno mau kejahatannya bersih dari segala macam bekas di TKP. Dan muncullah idenya untuk membawa dan membuang tubuh si ibu jauh dari rumahnya dengan menggunakan mobil Avanza milik korban tentunya. Tak mau berlama, ia seret tubuhnya dari kamar mandi ke dalam garasi dan memasukkan tubuh korban ke dalam mobil.
Tak lupa sebelum ia pergi, Beno sempat merapikan TKP. Ia bersihkan noda merah yang sempat tercecer, ia rapikan kabel mesin cucinya, dan tak lupa ia juga garong semua isi dalam lemari Ibu Kim. Saat itu Beno berhasil mengambil uang dalam pecahan dolar sebesar $1.500 Amerika, 2 buah tab, BPKB mobil, dan sebuah buku tabungan. Semuanya ia masukkan ke dalam mobil, dan Beno kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Sepeda motornya saat itu sengaja ia bawa, dan ia parkirkan di sebuah rumah sakit yang lokasinya nggak jauh dari TKP. Untuk kemudian Beno kembali ke TKP dengan menggunakan ojek. Setelah sampai dan siap, Beno kemudikan mobil itu. Ia bawa tubuh Ibu Kim ke sebuah tempat yang pada saat itu Beno belum tahu sama sekali mau dibawa kemana tubuh Ibu Kim. Pokoknya saat itu Beno mesti segera membawa jauh-jauh dari TKP. Singkatnya, tak terasa perjalanan yang Beno tempuh telah membawanya ke sebuah kampung yang bernama Kampung Sela, Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Di sana, setelah mendapatkan sebuah tempat yang kira-kira sudah pas baginya untuk mencampakkan tubuh Ibu Kim, Beno hentikan mobilnya dan ia mulai mengangkat tubuh Ibu Kim dan mencampakkannya di area semak-semak berlukar. Setelah selesai, Beno kembali kemudikan mobil Avanza milik Ibu Kim itu dan berlalu ke arah Cilengsi. Namun di tengah perjalanan, rasa khawatir itu mulai memenuhi ruang di benaknya. Ia takut jika nanti identitas korban bisa terungkap, bisa tamatlah riwayatnya. Dan dari hal itulah yang kemudian membuat Beno di 1 kilometer setelah ia campakkan tubuh Ibu Kim, ia putar balikan arah mobilnya dan ia kembali menuju tempat di mana ia campakkan tubuh mantan bosnya itu. Namun kala itu Beno punya niat lain. Alih-alih cuma memindahkan tubuhnya ke lokasi yang lebih tersembunyi, malah ia berniat untuk memisahkan atau membagi tubuh korban menjadi 2 bagian. Kebetulan di malam itu Beno pula membawa sebuah sajam yang ada dalam tas miliknya. Singkatnya, setelah sampai dan memantau situasi yang tentu aja di malam itu dan di tempat itu sepi dan sunyi dari segala aktivitas warga, Beno mulai melakukan tindakan kejinya dengan sajam yang ia miliki tentunya. Setelah selesai memisahkannya, singkatnya ia tenteng bagian tubuh itu dan ia masukkan ke dalam mobil. Dengan kembali meninggalkan tubuh Ibu Kim yang telah tak lengkap itu, Beno lalu kembali mengemudikan mobilnya ke arah Cilengsi. Di jembatan 1, ia buang sajam yang ia pakai untuk aksi yang tak masuk akalnya di malam itu. Mobil yang Beno kemudikan kemudian melaju ke arah Ramayana Cilengsi, dan di tempat itu Beno parkirkan mobil Avanza itu. Dan dengan meninggalkan mobil beserta tanda kutip isinya, Beno kemudian segera menuju ke rumah sakit atau tempat di mana Beno parkirkan sepeda motornya. Ia pulang ke rumah dan ia minta istrinya untuk menghitung jumlah uang dalam bentuk dolar itu. Hari Senin 17 Maret tahun 2014, Beno seperti biasa melakukan aktivitasnya dengan bekerja. Ia masuk jam 7 pagi dan pulang jam 6 sore. Sepanjang hari di tempat di mana Beno bekerja, pikirannya nggak tenang. Sebab ia masih punya satu tugas lagi, yaitu mencari tempat di mana untuk membuang bagian tubuh yang terpisah itu, yang kala itu masih ia taruh dalam mobil. Lalu atas dasar ketakutan itu, Beno kembali mendatangi lokasi di mana ia parkirkan mobil Avanza milik Ibu Kim itu, di parkiran mobil Ramayana Cilengsi, dengan tak lupa membawa kantong plastik hitam untuk membungkus bagian yang terpisah itu. Singkatnya, di jam 8 malam, ia telah sampai di lokasi. Beno bungkus bagian itu 2 lapis dan segera membawanya pergi dari tempat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya. Di malam itu Beno mencari tempat yang pas untuk membuang bagian atas korban yang terpisah itu. Dan setelah menemukan tempat yang pas, yaitu tempat pembuangan sampah di Cilengsi, Beno kemudian melemparkan begitu saja kantong plastik berisi bagian tubuh tersebut. Dan selesai, Beno pulang, ia cuci mobil Avanza milik Ibu Kim dan kemudian membawanya ke parkiran sebuah masjid yang ada di Kelapa Nunggal. Kepergian Ibu Kim tentu membawa duka yang mendalam bagi orang-orang yang begitu kenal dengannya. Dikarenakan Ibu Kim adalah seorang yang berwarga negara Korea, atas polisi yang bertugas di Kedutaan Besar Korea Selatan tentu menaruh concern yang besar atas kasus ini, dan tentu pihaknya meminta Polri untuk segera mengungkap kasus ini dengan segera. Sebab bisa saja pelaku kembali melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kasus ini bisa terungkap awalnya dari temuan tubuh yang tak utuh di semak-semak dekat kali Kampung Sela, Cianjur oleh warga yang kebetulan melintas pada saat itu. Singkatnya, temuan itu segera dilaporkan dan menghasilkan identitas korban, Kim Jung Sim, warga negara asal Korea.
Koordinasi yang dilakukan singkatnya berhasil mengumpulkan saksi-saksi dan barang-barang bukti. Dan singkatnya berkat rekaman CCTV yang merekam detik-detik Beno melakukan aksi kejamnya. 24 Maret tahun 2014, Beno kemudian berhasil diciduk oleh pihak yang berwajib. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Albeno Sion Parulian Sarumpait dengan hukuman penjara selama 14 tahun, lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan 18 tahun penjara. Di tingkat banding, vonis berubah menjadi 16 tahun dan tak berubah hingga ke tingkat kasasi. Dan demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir